Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Anda memulai hari ini, mungkin juga Anda dalam perjalanan menuju kantor, mari dengarkan pesan Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa ini akan menjadi kompas penuntun dalam kehidupan saya dan saudara sepanjang 24 jam hari ini. Saya akan berkhotbah menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jangan Lupa Bersyukur Ketika Sudah Ditolong oleh Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. Menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudara, perumpamaan ini sangat luar biasa, mengandung makna yang memberkati saya dan saudara, di mana Tuhan ingin menampar orang-orang Yahudi yang punya pikiran superioritas, yang punya perkataan itu superioritas, bahkan juga tindakan atau tingkah laku mereka itu mereka merasa superioritas atau lebih unggul daripada semua orang pada waktu itu, termasuk saudara-saudara mereka, yakni orang-orang Samaria. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria mereka adalah orang-orang yang sangat rendah, lebih daripada orang-orang kafir lainnya. Saudara-saudara, kita mendapatkan fakta bahwa ketika Tuhan Yesus mau menuju ke Yerusalem, maka dia itu melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Kalau saya dan saudara belajar peta Alkitab, kita akan menemukan bahwa jalan menuju Yerusalem dan melewati perbatasan Samaria itu adalah satu tempuh jarak yang itu sangat menghemat waktu, karena sampainya akan lebih cepat daripada orang-orang yang dari Galilea melewati daerah Yordan. Tetapi Yesus melewati daerah ini bukan sekedar hanya untuk memotong jarak tempuh yang lama menjadi singkat, tetapi Yesus mau berurusan dengan 10 orang kusta ini. Karena saya percaya dan saudara harus percaya, Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak sembarangan berjalan melewati satu tempat. Dia tidak akan pernah sembarangan pergi ke satu tempat kalau tidak ada tujuannya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ada 10 orang kusta di tempat itu yang pasti mereka akan membutuhkan pertolongannya. Sehingga waktu saudara-saudara membacakan ayat yang ke-13 yang tadi saudara sudah dengar, di situ 10 orang kusta ini mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Saudara bisa bayangkan bahwa ternyata perjumpaan Kristus dengan mereka dan perjumpaan mereka dengan Kristus itu bukan satu kebetulan. Saya yakin dan percaya Tuhan telah mengaturnya karena Tuhan punya rencana untuk membereskan kehidupan mereka dari sakit kusta yang sudah mereka alami bertahun-tahun. Dan akhirnya waktu mereka berseru, Alkitab mencatat bahwa 10 orang kusta ini total semua mereka disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi
yang menarik saudara-saudara, yang menjadi inti, yang menjadi pokok dari kisah ini adalah ada satu orang yang datang dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang itu adalah orang Samaria. Seperti yang tadi saya sudah katakan di depan, bahwa ilustrasi atau cerita ini atau kisah ini mau menggambarkan bahwa ketika orang-orang Yahudi merasa unggul lebih daripada semua orang, termasuk saudara mereka, orang Samaria, maka itu adalah satu kebodohan yang tidak boleh mereka itu tonjolkan. Karena Yesus menunjukkan bahwa 9 orang itu yang tidak datang mengucap syukur adalah orang-orang Yahudi. Dan juga satu orang yang datang mengucap syukur ini adalah orang Samaria. Ternyata Yesus bukan baper karena membutuhkan satu ucapan atau tanda terima kasih. Tetapi Yesus mau mengatakan bahwa Tuhan atau Yesus Kristus adalah Allah yang mengasihi semua orang. Sehingga waktu dia hadir di dunia ini, dia tidak pernah membandingkan dan membedakan orang-orang pada waktu itu. Setiap orang yang mau datang kepada dia, dia pasti akan menolong. Dan lewat apa yang dia perbuat kepada orang-orang yang sudah mengalami pertolongan, layaklah ucapan terima kasih itu diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya mencatat kurang lebih ada 3 hal. Mengapa yang 9 orang Yahudi ini pergi dan tidak kembali bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan satu orang Samaria ini kembali dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah karena dia sungguh merasakan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat mengasihi orang-orang yang terhilang pada waktu itu. Orang yang menderita sakit kusta adalah orang yang jauh dari tengah-tengah masyarakat mereka tinggal. Mereka jauh dari tengah penduduk di mana mereka tinggal. Bahkan juga orang-orang kusta adalah orang-orang yang tidak bisa beribadah di bait Allah. Sehingga waktu Yesus bertemu dengan mereka dan mereka melihat Yesus, dari jauh mereka berseru. Karena mereka adalah orang-orang yang kehilangan kasih. Baik dari lingkungan, baik dari penduduk maupun juga dari tengah-tengah rohaniawan Yahudi pada waktu itu. Tetapi saudara bisa lihat bahwa orang ini mengucap syukur karena dia menyadari bahwa ada satu pribadi yang punya kasih yang begitu luas, punya kasih agape yang dicurahkan kepada mereka semua, termasuk dia salah satunya, sehingga dia bisa mendapatkan kesembuhan. Kalau hari ini saudara sudah lupa akan perbuatan-perbuatan Tuhan, saudara diingatkan lewat firman Tuhan pagi ini, saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Karena dia adalah pribadi yang sangat mengasihi saya dan saudara. Manusia menolong terbatas. Manusia mempedulikan terbatas. Manusia pun juga ketika mau untuk yang namanya mengeluarkan kita dari pergumulan kita, dia sangat-sangat terbatas. Tetapi Tuhan yang kita sembah namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia punya kasih agape yang begitu tinggi, begitu lebar, begitu dalam untuk saya dan saudara. Mari bersyukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya begitu luas bagi saya dan saudara, begitu tinggi dan begitu dalam. Yang kedua, alasan orang kusta ini datang kembali kepada Yesus dan mengucap syukur adalah karena tidak ada yang bisa melakukan mujizat kesembuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, di ayat yang ke-15 di situ mengatakan bahwa orang ini kembali sambil dia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kalau saudara perhatikan di ayatnya yang ke-13, di situ mereka berteriak dengan mengatakan bahwa Guru, kasihanilah kami. Ternyata waktu dia mendapatkan kesembuhan, maka pengenalan akan dia kepada Kristus itu naik level atau berubah. Dia bukan hanya sekedar mengakui Yesus itu sebagai guru, tapi Yesus pun juga adalah Allah. Yesus pun juga adalah Elohim. Yesus pun juga adalah Tuhan yang mampu untuk melakukan perbuatan yang ajaib. Karena
Orang yang sakit kusta adalah orang yang berdosa sehingga dia mendapatkan penyakit tersebut. Nah, hanya Allah saja, hanya Tuhan saja yang bisa menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saya percaya kita mungkin pernah ada di dalam pengalaman-pengalaman pada gurun saya dan saudara. Dan apa yang saya dan saudara hadapi itu mustahil manusia bisa melakukannya. Tetapi kalau saudara pernah ditolong oleh Tuhan dan merasakan mujizat dari Tuhan, maka saya yakin dan percaya pengenalan kita kepada Tuhan itu berubah. Kalau saya dan saudara sakit dan disembuhkan, maka saya dan saudara akan mengakui bahwa Dia adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kalau saudara-saudara ada dalam pergumulan yang berat, saudara dalam kekurangan, saudara membutuhkan berkat secara materi, dan Tuhan menolong saya dan saudara, maka saudara akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah Yehova Jireh. Jadi orang ini datang bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Yesus bukan sekedar guru, tapi Yesus adalah Tuhan Allah dan penyembuh yang luar biasa. Nah, kita pun juga harus seperti demikian. Kalau saya dan saudara ditolong oleh Tuhan, jangan pernah melupakan bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Ada satu rumah sakit di Jakarta, ada tulisan besar di depan rumah sakit itu. Bunyinya adalah, kami yang mengobati, tetapi Tuhanlah yang menyembuhkan. Saudara sakit apapun, kalau Tuhan tidak menyembuhkan, saudara tidak akan sembuh. Tapi kalau saya dan saudara mengalami penderitaan, sakit, penyakit yang berat, dan kalau saya dan saudara bisa sembuh, ingat, yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan manusia. Bahkan yang menyembuhkan bukan seorang pendeta, tetapi yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kenapa orang ini kembali dan bersyukur kepada Tuhan? Jawabannya adalah Tuhan menjadikan dia menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru di sini bukan sekedar dia sakit dan dia sembuh, tetapi saudara-saudara, dia bisa kembali untuk hidup di tengah-tengah keluarganya. Dia punya masa depan, dia bisa ada di dalam lingkungan, bahkan dia pun juga bisa kembali beribadah di bait Allah. Jadi ketika Tuhan memulihkan saya dan saudara, maka pemulihan kita bukan hanya kepada tubuh, tapi juga kepada jiwa dan juga roh saya dan saudara. Saya percaya Allah kita adalah Allah yang melakukan perkara yang ajaib, yang sempurna total dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saya dan saudara mungkin bergumul tentang persoalan yang sukar sulit, dan bagi saya dan saudara itu mustahil, percaya bahwa Tuhan sanggup menjadikan masa depan kita baru di dalam Dia. Berserahlah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, bahkan berteriaklah sama seperti seorang Samaria yang disembuhkan dari kustanya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Puji Tuhan, ini renungan dari saya, kiranya menjadi berkat untuk sepanjang aktivitas kehidupan saudara hari ini. Berjalan bersama dengan Tuhan, jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri, sebab Dia Allah yang mampu untuk menolong saya dan saudara dalam situasi apapun. Dia adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati.